Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semua sehat ya? Alhamdulillah. Anak-anakku, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran yang pertama. Ya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu paragraf. Silahkan anak-anakku untuk mempersiapkan buku paket tema 1 ya. Silahkan dilihat buku paket tema 1. Sudah semua ya? Nah, mari kita lihat dari bacaannya. Okay. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Yang pertama adalah bacalah paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Mari kita lihat contoh bacaan. Di situ judulnya adalah Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, coba anak-anak, di situ mari kita lihat mana yang merupakan gagasan pokok dan manakah yang merupakan gagasan pendukung. Yang pertama kita lihat kalimat pertama, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Kalimat kedua, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Dan seterusnya kalimat ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, apabila dilihat, maka yang merupakan gagasan pokok adalah kalimat yang pertama, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Sedangkan kalimat kedua dan selanjutnya dinamakan gagasan pendukung ataupun gagasan penjelas. Nah, mengapa kalimat kedua dan seterusnya disebut dengan gagasan pendukung atau gagasan penjelas? Karena di situ kalimat-kalimatnya berfungsi menjelaskan atau memberi informasi tambahan dari kalimat nomor 1. Nah, tandanya apa? Seperti contoh di kalimat nomor 2. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Yang disebut pawai ini adalah pawai apa? Pawai budaya. Nah, maka dinamakan kalimat pendukung atau gagasan pendukung. Dan seterusnya kalimat yang berikutnya sampai terakhir
disebut dengan gagasan pendukung. Nah, nanti kalian bisa belajar untuk yang alinea kedua, ketiga, dan keempat. Bisa kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, dalam bacaan di buku paketmu, di situ menggambarkan betapa kayanya kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa Indonesia itu terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keragaman tersebut merupakan identitas bagi bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Di sini Ibu akan tampilkan salah satu contoh keragaman yang ada di Indonesia. Kalian bisa melihat di situ ada contoh tarian. Nah, tarian apa yang tertera di situ? Nah, betul sekali. Di situ adalah contoh tarian dari Bali. Nah, Made berasal dari Bali. Bali mempunyai kebudayaan daerah yang berbeda dengan daerah lain. Nah, contohnya saja nama tarian. Bali itu mempunyai banyak tarian, antara lain tari kecak, tari pendet, tari legong, dan sebagainya. Kemudian makanan khas, ayam betutu, nasi jinggo, sate lilit, dan sebagainya. Berikutnya upacara adat. Nah, di Bali itu ada upacara yang dinamakan ngaben. Ngaben itu apa? Ngaben itu adalah upacara pembakaran mayat. Nah, ini adalah salah satu contoh keragaman. Misalnya saja contoh yang lain di daerah kita sendiri. Di daerah kita, daerah mana? Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita mempunyai berbagai macam keragaman. Misalnya saja keragaman tentang tarian. Di daerah kita ada tarian serimpi. Ya, kemudian makanan khasnya, kalau di tempat kita ada gudeg, ya, yang berasal dari nangka. Kemudian ada upacara, misalnya ada upacara sekaten. Nah, demikian juga dengan daerah-daerah yang lain di Indonesia. Nah, bagaimana kita mensikapi adanya berbagai macam keragaman tersebut? Nah, betul sekali. Kita harus mempunyai sikap menghargai, ya, menghargai antar suku, antar pemeluk agama. Ya, jadi yang berbeda itu tidak hanya kebudayaan, tidak hanya suku, tetapi juga berbeda agama. Ya, karena di Indonesia ini agamanya juga beragam. Ada Islam, ada Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, ya. Nah, bagaimana sikap menghargai? Bisa kita contohkan, kalau anak-anak bermain bersama teman,
Nah, tentu saja tidak usah melihat anaknya berasal dari suku apa atau agama apa. Nah, kita bisa bermain dengan siapa saja. Kemudian contoh yang kedua, misalnya kita membantu tetangga. Nah, tetangga yang butuh bantuan, butuh pertolongan dari kita, maka kita tidak memandang agamanya apa, kemudian suku bangsanya apa, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja kita tidak boleh ya, atau kita harus menghindari sikap-sikap yang sebaliknya, sikap-sikap yang tidak menghargai. Nah, sehingga dengan kita menghargai, maka kita juga akan dihargai oleh orang lain. Kita akan bersatu. Nah, kita akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, dalam bacaan tadi juga ada yang menyebutkan ya, adanya alat musik. Nah, di bacaan tadi ada yang menyebutkan alat musik. Alat musik dari mana? Alat musik dari Bali. Nah, di situ disebutkan alat musik dari Bali itu apa? Namanya adalah cengceng. Nah, namanya cengceng. Kalau di daerah kita, alat musik tradisionalnya apa? Nah, kalau di daerah kita, alat musiknya adalah gamelan. Dan dari daerah lain juga banyak kita jumpai berbagai alat musik. Nah, misalnya saja sekarang, kalau gamelan itu dapat kita dengar bunyinya, tentu saja dengan cara ada yang dipukul, ada yang ditiup, dan lain sebagainya. Kalau gamelan berupa kendang, bagaimana cara memainkannya? Nah, tepat sekali. Kalau kendang itu supaya keluar bunyinya, supaya terdengar bunyinya, maka dengan cara ditepuk. Oke. Kendang itu dengan cara ditepuk, maka bisa mengeluarkan bunyi. Kalau seruling, nah supaya berbunyi, bagaimana caranya? Ditiup. Ya, kemudian kalau apa itu namanya? Biola. Nah, biola itu dengan cara digesek ya. Kemudian apalagi rebana. Nah, ada alat musik rebana. Nah, itu supaya keluar bunyinya maka dengan cara dipukul. Nah, sebenarnya bunyi itu berasal dari mana? Nah, sebenarnya bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Ada gamelan, ada suling, ada kaleng yang dipukul, dan semua itu disebut dengan sumber bunyi. Jadi benda yang mengeluarkan bunyi itu dinamakan sumber bunyi. Kemudian bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Tetapi bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara. Ya. Nah, itu sekilas yang berhubungan dengan bunyi. Nah, mari kita perhatikan berikut ini ada bermacam-macam sumber bunyi. Seperti yang Ibu tadi sebutkan,
Antara lain di situ berbagai alat musik dari daerah, saluang atau suling yang berasal dari mana suling itu? Suling merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Nah, suling itu bisa menghasilkan bunyi apabila ditiup. Kemudian angklung. Nah, angklung juga merupakan alat musik dari Jawa Barat. Bagaimana cara membunyikannya? Angklung itu bisa dibunyikan dengan cara digoyang. Di situ bisa kalian lihat alat musik yang lain, yaitu kecapi, kendang, tifa, dan masih banyak lagi yang lain. Ya, demikian anak-anakku pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah dapat kita sampaikan. Bisa disimpulkan yang pertama tadi adalah tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian yang kedua yaitu tentang keragaman. Yang ketiga tentang bunyi. Ya. Silahkan kalian bisa lebih mendalam lagi untuk mempelajari di buku paket atau di buku pendamping, ya, sehingga nanti anak-anak bisa memperkaya hubungannya dengan pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya nanti untuk tugas-tugas akan saya sampaikan berikutnya. Kemudian silahkan dikumpulkan sesuai jadwal, yaitu pada hari Kamis. Selalu jaga kesehatan dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.